Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji mari kita sanjungkan, kita hadirkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah yang telah memberikan segala nikmat kepada kita. Maka wajib kita sebagai seorang yang beriman mensyukuri nikmat, kita hadirkan, kita tujukan, kita sanjungkan hanya kepada Allah semata. Tidak boleh seorang muslim mengatakan bahwa nikmat ini dikatakan dapat dari selain Allah. Karena salah satu sarana menuju kesyirikan adalah ketika menisbatkan nikmat kepada selain daripada Allah. InsyaAllah inilah poin yang akan kita pelajari, yakni masih bab terakhir di sini, poin terakhir dari perkara-perkara yang bisa merusak tauhid kita, yaitu perbuatan-perbuatan yang menuju kepada syirik atau sarana-sarana kesyirikan, tetapi banyak tidak disadari. Di pertemuan bulan yang lalu salah satunya kita sudah pelajari menisbatkan hujan kepada bintang, dan sudah kita jelaskan di poin ke-8. Sekarang kita masuk pembahasan dari kitab akidah, membenahi akidah. Ini adalah poin ke-9 dan poin terakhir dari hal yang bisa merusak dari tauhid kita, akidah kita, yakni menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Mengakui karunia Allah, mengakui nikmat Allah, lalu mensyukurinya, ini merupakan salah satu bagian daripada pokok akidah. Karena barang siapa menisbatkan nikmat kepada selain Allah, yakni yang telah memberikan segala nikmat itu kepada kita, berarti dia telah kufur, yakni tidak mensyukuri nikmatnya, dan dia sesungguhnya telah menyekutukan Allah dalam hal pensyukuran nikmat. Maka ketika seorang hamba menisbatkan nikmat kepada selain Allah, hamba itu sesungguhnya telah berbuat kufur. Kufur di sini bukan berarti kafir murtad secara nikmat, tidak. Masih Islam secara akidah, tapi rusak karena dia kufur nikmat, tidak mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Padahal tidaklah Allah ciptakan kita kecuali kita diperintahkan untuk bersyukur. Sebagaimana Allah firmankan di surat 16, surat An-Nahl ayat ke-78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang telah mengeluarkanmu ke dunia ini, kita dalam keadaan bayi yang tidak tahu apa-apa, dan keluar dari rahim, dari perut ibu kita. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah memberikan kepadamu as-sam'a, pendengaran. Wal absar, Allah berikan untukmu al-absar, penglihatan. Wal afidah, dan Allah berikan kepadamu afidah, hati nurani, akal pikiran. Jadilah kita sempurna seperti sekarang. Apa tujuannya Allah ciptakan itu semuanya?
la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Maka saudaraku seiman, seseorang mendapat nikmat lalu menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah, itu perbuatan kufur, yakni perbuatan yang bisa merusak akidah. Penulis kemudian menyebutkan salah satu surat, yakni masih di surat yang sama tadi, surat An-Nahl, surat 16 ayat ke-83. Allah berfirman, ya'rifuna nikmatallah summa yunkirunaha. Mereka mengetahui bahwasanya semua nikmat itu dari Allah. Mulai dari kita diberi kenikmatan hidup, tubuh yang sempurna, bisa bernafas, bisa melihat, mendengar, berpikir, sampai kita bisa mendapatkan nikmat dunia berupa materi, rizki, berupa keluarga, pasangan, anak, keturunan. Ini semuanya nikmat dari Allah. Summa yunkirunaha, tetapi mengingkari bahwa nikmat itu berasal dari Allah. Wa aktsaruhumul kafirun, kebanyakan di antara mereka adalah kufur. Kufur di sini bukan berarti kafir murtad non muslim, tidak. Mengingkari nikmat, tidak mensyukuri nikmat, kufur nikmat. Padahal segala nikmat adalah dari Allah, dan Allah telah berjanji yang mensyukuri nikmat Allah, menggantungkan bahwa semua nikmat adanya dari Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi jika kufur nikmat, tidak menyatakan bahwa nikmat itu dari Allah, bahkan dikufuri, maka sesungguhnya Allah akan mengazab. Bukankah di surat Ibrahim, surat 14 ayat yang ke-7, Allah telah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah, Allah telah memberikan maklumat kepada kamu, memaklumatkan pengumuman dari Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur kepada Allah, aku tambahkan, kata Allah. Benar-benar aku tambahkan nikmatnya, karunia-Nya, kenikmatan itu kepada kamu. Wala in kafartum, tapi jika kamu kufur di sini, berarti mengingkari nikmat dari yang Allah berikan kepada kamu. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih, yang sangat dahsyat. Ada ancaman, saudara sekalian. Karena betapa banyak manusia diberi nikmat oleh Allah, tetapi dia mengingkari. Maka sebagian ahli tafsir berkata, makna daripada kufur itu adalah mereka mengetahui bahwa nikmat itu adalah dari Allah, dan bahwa Allah yang memberikannya kepada mereka, tetapi mereka mengingkarinya dengan mengaku mendapatkannya. Ini karena warisan leluhur, ini karena sesuatu, ini karena pemberian si fulan, tanpa kemudian menggantungkan kepada Allah. Sebagian dari mereka berkata, kalau tidak ada fulan, niscaya tidak akan ada ini dan itu. Ada yang berkata, ini berkat bantuan orang-orang yang telah membantu kami. Contoh sederhana, Pak. Ada rakyat kita yang miskin, kemudian dapat bantuan BLT, bantuan langsung tunai. Lalu dia berkata, kalau nggak dapat BLT, kita nggak bisa hidup nih. Ada orang ngomong begitu? Ini karena kebijakan presiden kita nih, kita dapat BLT, maka kita bisa hidup, bisa dapat bantuan tiap bulan, tanpa nyebut nama Allah. Maka tanpa disadari, ini kesyirikan, Pak. Sebab BLT itu kan dana dari pemerintah. Pemerintah itu kan dapat duit juga, rezeki dari Allah. Kebaikan presiden ini hanya kebijakan pemangku pejabat negara yang memang harus mensejahterakan rakyat. Dan negara bukan duitnya presiden. Presiden hanya pemimpin. Tetapi ketika menisbatkannya langsung kepada yang bersangkutan, maka tanpa disadari, ini kesyirikan yang tidak disadari bahwa dia telah berbuat itu. Yang paling banyak terjadi kadang-kadang orang sakit, Pak. Sakit berobat kemana-mana nggak sembuh. Tiba-tiba dikatakan, coba deh ke sana tuh. Oh, ada klinik, dokternya hebat deh, murah banget. Tapi antrinya harus panjang. Kalau mau pagi-pagi sebelum subuh bisa datang, biar nomornya nomor awal.
Qadarullah sekali, 2 kali, 3 kali sembuh. Bener itu dokter hebat banget, bisa menyembuhkan. Kemana-mana ke rumah sakit mahal gak sembuh, ke dokter itu cuman sekian ratus ribu sembuh. Hebat itu dokter. Tanpa sebut nama Allah. Ada gak orang begitu Pak? Ini tanpa disadari kesyirikan. Andai kata orang itu meyakini dokter yang menyembuhkan, jelas ini syirik yang akbar. Tapi ketika mengatakan bukan dokter yang menyembuhkan Allah, iya sih Allah memang, tapi dokter itu hebat memang. Kadang-kadang disebut nama Allah itu juga paling belakang. Saya sekarang sukses, tahu nggak? Ini berkat bantuan Bapak Fulan. Wah, kalau nggak ada Bapak Fulan, saya nggak bakal kayak sekarang. Alhamdulillah. Terakhir alhamdulillahnya. Segala puji bagi Allah. Tapi Anda nisbatkan kepada manusia. Dan ucapan seperti ini sering terucap oleh seorang hamba tanpa disadari. Begitulah orang-orang yang menisbatkan nikmat kepada leluhur, kepada sesembahan yang mereka agungkan, kepada manusia, kepada makhluk, bahkan terkadang kepada benda-benda yang sesungguhnya benda itu tidak memiliki apapun. Benda itu tidak punya kekuatan apapun. Dan benda itu sesungguhnya hanya makhluk benda mati yang Allah ciptakan. Maka sesungguhnya dia telah menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Sebagian dari mereka ada yang menisbatkan nikmat kepada perjalanan suatu bahtera dan keselamatannya kepada angin dan kemahirannya nahkoda. Dia berkata anginnya bagus dan nahkodanya hebat, mahir. Atau kalau zaman sekarang modern, kita nisbatkan kepada pesawat, kepada pilot pesawat. Coba Pak, saat terjadi guncangan hebat, bahkan ketika itu mesinnya mati satu, pesawat mendaratkan, balik lagi putar haluan, kemudian mendarat lagi dengan selamat meskipun terjadi guncangan. Kira-kira penumpang ngomong apa? Tepuk tangan, pesawat ini bisa didaratkan oleh pilot, hebat pilotnya. Tanpa sebut nama Allah. Ini secara tidak langsung dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berbeda dengan apa yang terjadi di hari ini, terucap oleh lisan banyak orang. Penisbatan terwujudnya nikmat dan keselamatan dari mara bahaya kepada suatu usaha seseorang, usaha lembaga, usaha pemerintah dan yang lainnya, atau pihak-pihak tertentu, atau karena suatu kemajuan ilmu teknologi. Misalnya mereka berkata, kemajuan ilmu pengobatan telah berhasil menanggulangi wabah penyakit dan mengalahkannya. Virus corona ini telah dimusnahkan oleh apa? Oleh vaksin, oleh booster. Maka dengan itu selamat kita dari virus corona. Tanpa pernah nyebut nama Allah. Ini berhati-hatilah. Sesungguhnya segala sesuatu kita katakan alhamdulillah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini akibat dari Allah. Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus salihah. Melalui pengobatan ini Allah telah memberikan kepada kita keselamatan. Segala sesuatu jangan pernah kita katakan tanpa menyebut nama Allah, bahkan dalam keadaan susah sekalipun. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah, ini ketetapan Allah. Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki. Maka saudaraku seiman, hendaknya seorang muslim hanya menisbatkan nikmat kepada Allah semata dan mensyukurinya. Sedangkan apa yang terjadi dari manusia, kebanyakan dari komunitas, personal manusia hanya sebatas sebab yang bisa membuahkan hasil dan bisa juga tidak. Dokter berusaha, yang menyembuhkan Allah. Manusia berusaha, yang memberikan adalah Allah. Nisbatkan segala sesuatu kepada Allah. Adapun manusia yang memberi kebaikan kepada kita, itu hanyalah akibat dari Allah memberikan kepada kita melalui si fulan. Maka boleh kita berkata, subhanallah, karena Allah dan karena si fulan maka kami mendapatkan. Boleh. Karena Allah dan karena si fulan, artinya apa? Allah disebut lebih dulu dan memang kita mendapatkan dari si fulan. Contoh, Bapak sedang butuh pinjaman, kemana-mana nggak dapat pinjaman. Mau mencari pinjaman yang halal sulit. Setiap bank pasti menetapkan denda dan menetapkan riba.
Harus ada bunga tambahan dan seterusnya. Mau dimanipulasi kayak apa tetap aja sesungguhnya bunga. Akhirnya kita datang kepada seseorang, betul-betul si seorang memberikan pinjaman kepada kita tanpa syarat apapun, dengan ikhlas diberikan. Apa yang kita omongkan biasanya, Pak? Terima kasih Pak, kalau nggak ada Bapak, aduh saya harus kemana lagi? Kan sering begitu Pak. Alhamdulillah atas izin Allah dan melalui pertolongan Bapak. Alhamdulillah Pak, saya bisa usaha. Modal dari pinjaman Bapak sekarang saya jalankan usaha. Alhamdulillah Pak, sekarang saya lebih berkah Pak. Usaha saya jalan meskipun kecil-kecilan. Insya Allah hutang Bapak tahun depan saya lunasi. Lunasi setelah ada. Inilah dia menisbatkan, menggantungkan segala sesuatu kepada Allah, bukan menisbatkan karena kehebatan dirinya atau pemberian seseorang, apalagi kalau sudah merasa dirinya. Maaf Pak, sering tanpa sengaja biasanya ibu-ibu nih lagi kumpul nganterin cucu sekolah atau nganterin anak sekolah, anaknya masih kecil-kecil, TK kelas 1 kelas 2. Ih, anak ini lucu banget, anak siapa sih? Ih, siapa dulu dong ibunya, gue gitu loh. Kan seperti itu kadang-kadang Pak. Siapa dulu ibunya gue, berarti yang membuat anak ini lucu cakep ibu. Bukan, ini karunia Allah, ini titipan. Jangan, kata-kata itu sesungguhnya zalim, kata-kata yang menuju kepada kesyirikan tanpa disadari. Bagaimana dong ucapan kita? Wih, anaknya siapa nih? Lucu sekali. Alhamdulillah, anak saya titipan Allah. Doakan ya, semoga jadi anak yang saleh. Enak. Kenapa tidak berkata demikian? Karena kadang manusia merasa dirinya hebat tanpa menisbatkan kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya yang mulia tentang orang-orang yang mengingkari nikmatnya atas mereka dengan menisbatkan apa yang telah mereka raih berupa harta, nikmat kepada selain Allah. Bisa karena mereka merasa bahwa memang berhak atau kepada keahlian, pengetahuan dan kemahiran mereka tanpa kemudian mengatakan sesungguhnya ini dari Allah. Salah satunya di sini penulis menyebutkan surat Fussilat, surat 41. Surat Hamim As-Sajdah di ayat yang ke-50. Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu, dan jika kami berikan kenikmatan yang datangnya dari kami, yaitu setelah ditimpa kesusahan, orang ditimpa susah, mintanya sama Allah, ingatnya sama Allah. Ketika kesusahan dicabut, dikasih nikmat dari Allah, la yaqulanna, maka mereka akan mengatakan, hadza li wa ma adzunnu sa'ah, ini sesungguhnya adalah hakku, memang ini hakku, tanpa menyebut ini dari Allah. Memang ini karena aku dan ini adalah hakku. Dan bahkan dia mengatakan bahwasanya wa ma adzunnu sa'ah, ketika sukses, ketika hebat, dia mengatakan, aku gak yakin adanya hari kiamat. Bahkan mengingkari tentang adanya hari pembalasan. Bahwasanya, wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan, aku tidak pernah meyakini bahwa adanya hari kiamat itu pasti tiba. Wala irrujitu ila rabbi inna li indahu lal husna, dan jika aku dikembalikan kepada Rabbku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan dari sisinya. Kalau toh memang ada kiamat, aku kembali kepada Allah, pasti aku juga dapat nikmat nanti. Pede bener, seakan-akan kalau dunia dapat nikmat, akhirat pasti dapat nikmat, tanpa menyebutkan, mengagungkan nama Allah. Maka falanunabbi annalladzina kafaru bima amilu, maka sungguh akan kami beritakan kepada orang-orang yang kafir itu tentang apa yang telah mereka kerjakan, walanudhiqannahum min adzabin ghadid, dan pasti nanti kami akan timpakan kepada mereka siksaan azab yang sangat dahsyat, yaitu azab yang sangat ghalid, berat, yang tidak pernah diringankan oleh Allah. Apa sebabnya? Mereka mengingkari nikmat yang datang dari Allah, tapi seakan-akan ini sudah jadi hakku kok, memang milikku.
Seakan-akan apa? Begitu saja nikmat karena usahanya, tanpa kemudian menisbatkan kepada Allah. Kata inilah adalah hakku, yakni aku mendapatkannya karena ilmuku, karena memang aku berhak mendapatkannya, bukan karena nikmat dari karunia dari Allah. Maka sesungguhnya hamba itu tidak pernah menyadari sesungguhnya kekuatan yang dia miliki. Apa yang dia dapatkan itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Tapi hamba ini tidak menyadari. Mungkin dia mengatakan la haula wala quwwata illa billah, tapi nggak paham apa itu maknanya. Bukankah tanpa Allah kita nggak mungkin dapat kekuatan? Bukankah tanpa perlindungan Allah kita nggak dapat perlindungan? Bukankah tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa mendapatkan apa-apa? Maka saudara sekalian, kata-kata la haula wala quwwata illa billah itu kadang sering diucapkan enteng. Coba Pak, kapan Bapak membaca kalimat la haula wala quwwata illa billah yang biasanya secara otomatis akan terucap itu? Dengar azan, ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa ucapan kita tak? La haula wala quwwata illa billah. Harusnya ketika orang itu mengucapkan itu datang ke masjid enggak? Datang ke masjid enggak, Pak? Wajib. Karena ketika hayya 'alas shalah, mari kita salat. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan aku bisa sholat, bisa datang ke masjid illa billah, kecuali dari Allah. Dikasih kekuatan, ngobrol tetap nongkrong, tetap saja Anda nyari nafkah, kekuatannya untuk dunia tanpa hadir, berarti Anda durhaka telah mengucapkan kata-kata itu, tapi Anda tidak tahu maknanya dan tidak membuktikan. Maka kata ini subhanallah ringan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bernama Abdullah bin Qais. Kunyahnya adalah Abu Musa al-Ash'ari. Pada suatu ketika Rasulullah mendatanginya. Kemudian Rasul berkata, "Ya Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah?" Maukah aku tunjukkan kepadamu, maukah aku beritahukan kepada kamu suatu perbendaharaan dari perbendaharaan yang kelak menjadi simpanan-simpanan surga? Qultu bala ya Rasulullah. Maka dia menjawab, tentu wahai Rasulullah. Apa itu perbendaharaan surga? Ternyata Rasulullah menyebutkan satu kalimat ringan, la haula wala quwwata illa billah. Yakni menyandarkan segala kekuatan yang ada pada kita, segala usaha yang dihasilkan oleh kita, bukan karena hebatnya kita, tapi karena pertolongan, sandarkan ke sana. Maka itu bisa menjadi kanzin min kunuzil jannah, simpanan perbendaharaan yang kita bisa bawa sampai nanti di surga. Sebab orang yang mengucapkan kalimat itu menyadari segala sesuatu yang kita rasakan adalah karena Allah, nikmat dari Allah, kekuatan dari Allah, segala-galanya. Makhluk tidak memiliki apapun. Makhluk tidak memiliki apapun. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga berfirman tentang kisah Qarun. Yang itu Allah telah memberikan kekayaan, kenikmatan yang bertumpuk-tumpuk. Lalu dia menyombongkan diri atas kaumnya, orang-orang yang tulus menasehatinya dan menyuruhnya mengakui nikmat Allah, yaitu Allah yang telah memberikan dan mensyukurinya kepada Allah. Tetapi Qarun malah menyombongkan diri. Bahkan dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan ini karena ilmuku. Bapak Ibu, siapa Qarun itu? Orang terkaya di zaman Fir'aun, Nabi Musa. Di mana kekayaannya saja, gudang untuk menyimpan kekayaan dikunci. Kunci-kunci gudangnya dibawa orang-orang yang berat, yang tubuhnya kuat. Itu keberatan, Pak. Baru kuncinya. Tapi dia mengatakan apa? Nikmat ini dari siapa? Karena gue gitu loh. Bahasa sekarangnya gue gitu loh. Siapa dulu dong bapaknya? Nih bapaknya kan. Ini Allah ceritakan di surat Al-Qasas, surat 28. Coba kita buka dari ayat ke-77.
Bapak-bapak, ibu-ibu dapat nikmat ini dari siapa? Allah. Allah inginkan untuk apa? Untuk bersenang-senang semata-mata di dunia atau untuk bekal ke akhirat? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah fima ataqallah, dari segala apa-apa yang Allah berikan kepada kamu. Untuk apa? Darul akhirah, untuk negeri akhirat. Ini yang paling utama, Pak. Kita dikasih kesehatan, gunakan sehat kita untuk bekal akhirat. Taat dalam ibadah, jalankan perintah Allah, melangkah ke masjid untuk ibadah-ibadah yang wajib, datangi majelis taklim, datangi kebaikan. Ini semuanya untuk Allah, tetapi ikhlas hanya untuk Allah. Sesungguhnya hasilnya untuk kita. Kita diberikan harta, jangan dikuasai sendiri, Pak. Harta bukan milik kita, milik Allah. Cuma titipan, jangan bakhil, berbagilah sesuai dengan kemampuan kita. Berbagi dengan orang-orang yang memang membutuhkan. Sekali lagi, sesuai kemampuan kita dan ikhlas. Karena Allah, memang ini harta bukan milik kita, Pak. Kita dikasih umur, kita dikasih sehat, kita dikasih nikmat. Bukankah ini dari Allah? Maka wabtaghi, carilah fima ataqallah, dari apa-apa yang telah Allah berikan kepada kamu dalam nikmat dunia ini, berupa apapun, fid darul akhirah. Ini adalah bekal untuk kehidupan akhirat. Tapi ingat kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan abaikan, jangan lalaikan nasibmu di dunia ini. Kamu lagi hidup di dunia, jangan surga, terus akhirat, terus sholat, terus dikir, terus kerja, ayo. Ntar diksi datang sendiri. Dikir, sholat, kerja enggak, diksi datang sendiri. Ya paling jadinya minta, nebeng. Padahal kata Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat bernama Rifa'ah bin Rafi, dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya Rasulullah, ayy kasbil atyab, ya Rasulullah, apakah pencaharian yang paling baik? Kasab yang paling baik itu seperti apa? Amalur rajul biyadihi, kerja dengan tangannya, beramal, usaha. Ternyata kemudian sudah usaha gak mencukupi, silahkan Anda boleh meminta. Jangan tanpa usaha udah minta duluan, jangan. Berusaha, amalur rajul biyadihi wal bai'ul mabrur, dan berusahalah dengan cara yang mabrur, berbisnislah dengan cara yang mabrur, yaitu usaha, mau jual beli, berniaga, apapun, yang penting mabrur, syarat-syaratnya semua baik dan terpenuhi. Nanti setelah usaha dapat, jangan mengatakan ini hebatnya aku, ini dari Allah. Silahkan setelah itu Anda nikmati dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan mengatakan begini, menurut bapak dan ibu benar apa enggak? Ada orang tua nasihatin anak. Nak, anak dinasihatin. Zaman sekarang, kalau kamu lulus cuma S1, banyak S1 nganggur, nak. Maaf, itu orang-orang yang, saya tidak merendahkan mereka, demi Allah tidak. Supir-supir yang di Gojek, itu banyak sarjana yang akhirnya hanya gak dapat kerjaan hanya itu. Kalau kamu cuma lulus S1, susah. Kamu harus lulus S2, S3, raih gelar setinggi-tingginya, biar kamu mudah dapat kerjaan. Tapi jangan lupa, kamu gak boleh ninggalin sholat. Perkataan saya kira-kira benar atau tidak? Benar atau tidak? Monggo jawab, Pak. Benar atau tidak? Tidak. Yang benar kayak apa? Nah, jadilah anak yang saleh. Raihlah surga, nak. Ibadah kamu harus betul-betul. Salatmu dijaga tepat waktu. Cari ilmu agama minimal sepekan sekali kamu ngaji. Baca Quran. Tapi jadilah kamu seorang profesor doktor. Dunia dulu baru akhirat, akhirat dulu baru dunia. Rata-rata tuh, gitu ngomongnya, Pak. Sekolah yang tinggi, belajar yang benar, sholat jangan sampai ketinggalan. Ya Allah, yang penting gak ketinggalan. Duhur waktunya jam asar tinggal 10 menit lagi baru sholat. Setelah sholat duhur balik lagi turun, bukannya nunggu asar. Kenapa ini terjadi? Dunia nomor 1, akhirat nomor 2.
Padahal Allah katakan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu di dunia ini untuk pergi negeri akhirat. Tapi kamu di dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu abaikan nasibmu, keadaanmu di dunia. Yang penting di dunia, wa ahsin, kamu selalu berbuat baik. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Wala tabghil fasada fil ard, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka membuat kerusakan di muka bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira kerusakan di muka bumi itu apa? Rusak di muka bumi itu yang seperti apa? Nebang pohon sembarangan, menggali sembarangan, membuang sampah sembarangan. Itu secara fisik, Pak. Lebih dahsyat mana dengan rusaknya akidah? Itu lebih dahsyat, Pak. Rusaknya akidah itu menyebabkan bencana yang sifatnya global. Bencana alam yang tidak menimpa hanya diri sendiri. Itu lebih dahsyat, Pak. Sering manusia menganggap yang namanya kerusakan di muka bumi hanyalah itu, kerusakan fisik. Tidak. Kerusakan akidah itu yang lebih dahsyat. Coba dibuka di surat 7. Surat Al-A'raf ayat ke-96. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Andai kata sekiranya penduduk negeri-negeri ini benar-benar beriman dan bertakwa, akidahnya lurus, dijaga dengan benar, la fatahna alaihim barakah, sungguh benar-benar kami akan curahkan kepada mereka keberkahan-keberkahan. Allah tidak mengatakan la anzalna, aku turunkan, tidak. La fatahna, aku bukakan. Ada nggak bedanya, Pak, diturunkan dengan dibuka? Al-Quran itu diturunkan oleh Allah atau dicurahkan? Turunkan. Jadi kalau diturunkan apa, Pak? Sedikit demi sedikit, bagian demi bagian. Kalau dicurahkan, hujan rintik-rintik turun hujan. Betul begitu? Kalau hujan lebat, enggak ada yang mengatakan turun hujan. Hujan begitu lebat, dicurahkan total. Apa jaminan Allah kalau iman kita jaga, takwa kita jaga, tidak dikotori dengan bentuk kesyirikan sekecil apapun? La fatahna, kami curahkan, dibuka oleh Allah, semua kenikmatan Allah turunkan dengan secara langsung, tanpa anzalna, sedikit demi sedikit. La fatahna alaihim barakah, kami limpahkan, kami curahkan kepada mereka keberkahan. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Apa yang didustakan, Pak? Iman dan takwanya. Jadi rusak apanya ini, Pak? Akidahnya. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami timpakan kepada mereka suatu bencana yang lebih dahsyat karena apa yang telah mereka lakukan, yaitu mereka merusak akidah. Itu yang paling bahaya. Maka ketika Qarun diperintahkan Allah, ini kan kamu dapat dunia dari Allah, gunakan untuk akhirat, tapi jangan lupa kamu ini di dunia, silahkan nikmati dunia. Kata Qarun apa? Enggak, ini untuk duniaku, akhiratnya lupa, ditinggalkan. Maka Qarun berkata ketika diberi nikmat itu, coba lihat ke ayat berikutnya tadi, kembali ke Al-Qasas, ke ayat ke-78-nya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tadi ke ayat 78-nya? Qarun berkata ketika dapat nikmat yang begitu banyak, qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan nikmat ini, Allah berikan ini semua kepadaku, itu karena ilmuku, karena kepintaranku, karena kehebatanku. Banyak orang-orang bawa-bawa gelar, Pak. Bapak sukses hebat. Gue lulusan dari sana, Amrik. Lulusan dari mana? Lulusan dari LA. Lenteng Agung ada, cuman apa di sana? Sama aja. Itu semua dari Allah.
Ada orang mengatakan itu, apa bedanya dengan Qarun? Bedanya kalau Qarun memang kaya beneran, sukses. Kalau Anda baru sukses dikit sudah sombong. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan ini karena ilmu yang aku miliki, karena kepintaranku. Maka Allah berfirman, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi. Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya, hai Qarun, apakah kamu tidak tahu, dan hai manusia, apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala minal kurun, dari satu kurun waktu umat-umat terdahulu, man huwa asyaddu minhu, padahal mereka itu lebih kuat daripada dia. Bapak-bapak, kalau ke Babilonia, lihat apa di sana, Pak? Bangunan-bangunan, pasak-pasak, Iramadzatil imad alladzina jabu sahra bil wad. Itu adalah orang yang kuat bikin kota bukan dibangun, Pak, tapi gunung dipahat. Itu kira-kira kekuatannya kayak apa, Pak? Jangan pikir ada alat kayak sekarang, Pak. Alatnya apa, Pak? Ini tangan, pahat. Jadi bangunan itu kan gunung, Pak. Allahu Akbar. Kalau teknologi sekarang terowongan di mana-mana bisa ada teknologi. Lah zaman dahulu berarti secara tubuh lebih kuat, lebih hebat, tapi dibinasakan tuh oleh Allah. Enggak ada nilainya kekuatan. Karena la haula wala quwata illa billah. Kekuatan tidak dari manusia, tapi dari Allah. Maka kemudian mereka lebih kuat, tetapi kemudian mereka dibinasakan. Wa aktsaru jama'an, kemudian mereka itu sesungguhnya lebih banyak mengumpulkan harta benda. Lalu kenapa Anda kemudian merasa bangga sekarang dengan kedudukan Anda, dengan harta Anda, lalu lupa bahwa ini adalah dari Allah? Wala yus'alu an dunubihimul mujrimun. Maka orang-orang yang berdosa tidak akan dipertanyakan, gak perlu ditanya tentang dosa mereka, udah pasti dosa. Karena kadang orang-orang yang durhaka, dia berbuat dosa di dunia, tapi tidak merasa dia berbuat dosa. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, memang ada segolongan manusia kalau dekat dengan Allah itu lagi susah saja. Coba Pak, rata-rata orang lagi susah gimana Pak? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Betul nggak? Kalau sudah dapat nikmat, lihat surat 10 ayat 12. Wa idza massal insana dzurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Adapun manusia ketika ditimpa kesusahan, ditimpa kesulitan, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta sama Allah. Apa yang terjadi ketika kesulitan itu telah dicabut? Falamma kashafna anhu durrahu marraka allam yad'una ila durri massah. Ketika kesusahan kami cabut, kami ganti dengan nikmat. Marraka allam yad'una. Mereka kembali berpaling ke belakang, seakan-akan ketika susah dia tidak berdoa kepada kami. Kalau bahasa Indonesia ada peribahasa, orang dibantu tapi nggak tahu diri, namanya apa Pak? Apa namanya? Tidak tahu bersyukur itu apa namanya? Lupa kacang akan, masa kacang bisa lupa sama kulitnya sendiri? Kan nggak mungkin. Itulah ada orang dibantu tapi nggak tahu diri. Orang diberi oleh Allah tapi nggak tahu diri. Ini kan lebih bahaya nih Pak. Marraka lam yad'una ila durri massah. Mereka berpaling seakan-akan ketika susah tidak berdoa kepada kami, sehingga Allah yang menghilangkan kesusahannya. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Demikianlah Allah akan apa? Menimpakan kepada orang-orang tersebut itu, yaitu orang-orang yang melampaui batas, semua perbuatannya Allah akan hinakan. Dan itulah orang-orang yang melampaui batas, menganggap baik apa yang mereka lakukan. Salah tapi tidak menyadari kesalahannya. Ada yang lebih hebat dari ini Pak. Kalau tadi cuma mengakui bahwasanya
nggak mengakui Allah, mengabaikan. Tapi ada yang lebih dahsyat seperti Qarun tadi. Surat 39 ayat 49. Surat Az-Zumar ayat 49. Fa'idha massal insana burrun da'ana. Maka adapun manusia ketika ditimpakan suatu kesulitan, dia berdoa kepada kami. Terus berdoa. Summa idha khawalnahu ni'matan minna. Kemudian ketika kami cabut kesusahan itu dan kami gantikan kenikmatan yang datangnya dari kami, qala, dia berkata, innama utituhu ala ilm. Sesungguhnya aku diberikan ini karena ilmuku. Sama gak dengan Qarun, Pak? Sama. Cuman dia sombong kecil-kecilan lah. Kalau Qarun mah udah kaya beneran. Sesungguhnya aku dapat seperti ini. Itu tadi, siapa dulu dong saya, siapa dulu yang lulusan anu, dibawa-bawa dirinya tanpa kemudian menisbatkan kepada Allah. Ini syirik tanpa disadari. Maka Allah katakan, bal hiya fitnatun walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan itu hanyalah fitnah. Itu cobaan, itu ujian. Kebanyakan mereka tidak mengetahui, tidak menyadari bahwasanya semua itu hanya titipan. Tapi mereka merasa bangga seakan-akan inilah aku, inilah saya. Itulah kebanyakan manusia, susah ingat Allah, gitu sukses lupa. Contohnya coba Pak, bapak-bapak naik mobil, kalau jalannya mulus enak nggak Pak? Kalau jalannya itu bergelombang atau nggak terlalu parah gelombangnya, agak sedikit gelombang tapi jalannya kencang, rasanya gimana Pak getarannya di mobil? Bubrak. Tapi meskipun itu tetap berani kenceng nggak? Aman, karena di darat. Coba lagi di atas pesawat Pak. Pesawat itu ketika menabrak awan atau ada badai, gimana perasaan di sana Pak? Kayak orang naik mobil kan? Gubrak gitu kan? Makanya segera pakai sabuk pengaman dan seterusnya, toilet ditutup, nggak boleh dipakai dan seterusnya. Coba Pak, bayangkan orang-orang naik pesawat jet, lagi kencung, lagi top, lagi nikmat, nyanyi-nyanyi hura-hura, tiba-tiba dari kokpit pengumuman kepada para penumpang, kira-kira 10 atau 1/4 jam ke depan kita akan melewati badai. Hendaklah segera kencangkan sabuk pengaman dan duduk di tempatnya, jangan pakai toilet, mari kita berdoa. Kira-kira gimana Pak doanya Pak? Mulai kan, belum kena badai loh Pak, udah langsung sok. Begitu mulai keguncangan, makin dahsyat guncangan, langsung makin tunduk, ya Allah, ya. Yang belum nikah, aku belum nikah, ya Allah. Yang lagi bisnis, ya Allah, keuntungan 1 miliar, ya Allah. Dunia aja tetap yang dipikirin. Doa, 20 menit guncangan terus. Waduh, makin mantap doanya. Akhirnya selamat dari badai itu Pak. Guncangan selesai. Kira-kira alhamdulillah enggak? Tepuk tangan. Hebat pilotnya. Ini ngawur atau super ngawur ini Pak? Nah itulah manusia. Ditimpa susah dia doa sama Allah, nikmat Allah berikan, lupa diri. Orang ini tidak tahu bersyukur. Padahal nikmat begitu banyak Allah telah berikan. Di surat Ibrahim, surat 14 ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dan kami telah memberikan kepada kamu nikmat dari segala yang kamu minta. Minta apa kamu? Diberi oleh Allah. Semua diberi. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu hendak menghitung-hitung nikmat Allah, kamu gak bisa menghitungnya. Tapi kebanyakan manusia gimana? Kebanyakan manusia ingkar. Betul-betul zalim. Innal insan la zalumun kafar. Manusia itu betul-betul zalim dan mengingkari nikmat Allah, padahal semua dari Allah. Mohon maaf Bapak-bapak sekalian, biasanya manusia mengingat nikmat itu apa yang namanya nikmat Pak? Apa yang namanya nikmat? Duit, sehat, betul begitu?
Apa kata Allah tadi? Jika kamu hendak menghitung nikmat Allah nggak bakal bisa dihitung. Pak, Bapak sadar nggak? Kemarin ketika COVID lagi tinggi-tingginya, yang paling dibutuhkan apa Pak? Bagi orang yang sedang dalam keadaan positif, oksigen. Sempat langka Pak? Itu tabung oksigen yang normal harganya 1 juta bisa berapa Pak? 4 juta. Tabung kecil yang tadinya 200.000 Pak, 1 juta lebih Pak. Antri. Berarti oksigen dibutuhkan untuk apa Pak? Berenang. Bapak-bapak gratis nggak sih Pak menghirup oksigen Pak? Berapa liter dalam sehari Pak? Subhanallah. Mungkin sudah bertriliun liter dari sejak kita lahir. Orang yang usianya sudah puluhan tahun Pak, nggak kehitung. Pernah ngitung oksigen Pak? Pernah nggak ngomong, ya Allah berikan kepadaku oksigen murni? Enggak. Giliran sesak napas saja, ya Allah berikan aku sesak napasku, ya Allah. Bayangkan kalau Allah jadikan oksigen itu nggak gratis, apa yang terjadi Pak? Apa yang terjadi Pak? Aduh, kolaps semua Pak. Untuk beli oksigen itu subhanallah, yang tabung besar itu harganya berapa? Sekitar, kalau nggak salah 200.000 ya. Itu dipakai sehari semalam Pak, habis. Kalau lagi dalam keadaan berat. Kalau yang kecil lagi ringan ya sedikit, ya sehari semalam. Minimal 50.000 aja Pak sehari semalam oksigen Pak. Itu banyak orang is dead Pak dalam hitungan detik. Wah, buat makan aja susah. Berapa betapa nikmat. Silakan Anda hitung. Pernah ngitung nggak? Kita bisa memandang, mata kita melihat, bisa mendengar, bisa berkata, bisa berbuat dengan tangan, langkah kaki. Itu berapa sih nikmat yang kita bisa hitung? Tapi manusia selalu nikmat itu duit. Sehingga kalau duitnya sempit, kenapa ya Allah menguji saya begini? Saya susah terus hidupnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nikmat dari Allah itu begitu banyak. Coba Pak, saya buatkan pilihan kepada Bapak. Ini sebagai ilustrasi Pak. Bapak butuh air gak untuk hidup? Bukankah sumber kehidupan di antara oksigen juga adanya air? Bapak dikasih pilihan 2, ibu dikasih pilihan 2. Tapi gak boleh pilih dua-duanya loh Pak, cuman salah satu. Ini cuman ilustrasi ya Pak, mohon maaf. Bapak ibu mau pilih yang mana? Bapak dikasih gratis rumah 5.000 meter tanahnya, rumahnya begitu megah, 10 kamar, kamar mandinya sendiri tiap kamar, kasih garasi beserta isi mobilnya. Isinya kan dikasih Pak. Mungkin rumah itu nilainya 10 miliar lebih. Gratis. Yang satunya Bapak cuma dikasih rumah petak 50 meter, gak ada halaman, gak ada apa, ya itulah kamarnya pun kecil. Tapi yang pertama tadi sama sekali gak ada mata air. Yang petak 50 meter, mata air melimpah ruah. Pilih mana Pak? Kedua. Ayo, mending 5.000 meter dengan segala fasilitas atau cuma 50 meter dengan air? Siapa yang nurunkan air? Apakah kita tidak bersyukur? Ya Allah, banyak orang ngedumel tentang air. Wah, baru nyuci mobil hujan, becek jadinya, kotor lagi. Tahu gitu nggak usah dicuci. Wah, udah dicuci kok. Bener nggak Pak? Kadang-kadang begitu Pak. Ya Allah. Ibu-ibu saya tanya, Bu, garam sekilo berapa Bu? Sekilo garam berapa? Alah, paling 20.000. Berlian sekilo berapa? 1 karat berlian bisa ratusan juta. Kenapa berlian mahal? Barang langka. Dibutuhkan gak oleh manusia? Enggak, cuman kebanggaan. Garam kenapa murah? Barang banyak yang dibutuhkan orang banyak. Bu, pilih mana Bu? Garam langka harganya miliaran atau berlian melimpah ruah harganya puluhan ribu? Ngapain berlian? Apakah kita tidak bersyukur dengan adanya garam? Meskipun bagi orang-orang yang tekanan darah tinggi, garam sedikit aja, ya nggak masalah. Tapi tetap butuh garam. Coba bapak-bapak sakit, dirawat di rumah sakit, itu makanan bagus, nikmat, bayarnya mahal di rumah sakit. Gimana rasanya Pak makanannya, masakannya? Hanyep Pak, nggak ada rasa asinnya. Aduh, nggak ada nikmatnya Pak, mau ditelan susah.
Dengan adanya garam nikmat gak? Dari siapa itu? Apakah kita tidak syukuri? Ini dari Allah. Hadza min indillah. Ini semua dari Allah. Syukuri. Maka orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah, subhanallah, ringan, nikmat. Tapi orang yang tidak bersyukur, orang yang kufur, silahkan. Maka jadilah hamba yang bersyukur, sebagaimana Allah abadikan di surat Luqman. Siapa namanya? Luqmanul Hakim, di surat 31 ayat 12. Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh Allah telah memberikan hikmah kepada seorang ahli hikmah yang bernama Luqman, dan Allah berikan sebagai surat, namanya surat Luqman. Anishkur lillah, bersyukurlah kamu kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, maka barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, jika kamu kufur, maka fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah enggak butuh apa-apa dari kamu. Allah Maha Kaya. Allah Maha terpuji. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Qur'an. Bapak Ibu bisa buka surat Az-Zumar. Surat 39 ayat yang ke-7. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Jika kamu kufur, kufur yang dimaksud di sini bukan kafir murtad, bukan. Kamu tetap Islam, kamu tetap ibadah, tetapi kamu mengingkari nikmat. Tidak menyandarkan nikmat itu dari Allah. Merasa nikmat itu karena hebatnya, karena manusia, karena makhluk dan yang lainnya. Maka dikatakan in takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Jika kamu kufur terhadap nikmat Allah, Allah Maha Kaya atas kamu. Allah enggak butuh apa-apa dari kamu. Allah enggak butuh sedekah kita, Allah enggak butuh kebaikan kita, amal ibadah kita, sama sekali tidak butuh. Tapi ingat, wala yardha li'ibadihil kufr. Allah tidak pernah ridho kepada hamba-hambanya yang tidak bersyukur, yang kufur nikmat. Bagaimana sebaliknya jika bersyukur? Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kamu bersyukur, Allah ridho kepada kamu. Allah ridho, syukuri nikmat. Segala-galanya ini dari Allah. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihah. Bukan dari siapa-siapa, hanya dari Allah. Jika kamu bersyukur, Allah ridho kepada kamu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan sesungguhnya orang yang berdosa, tidak bisa dosa itu dibebankan kepada orang lain. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu semua hai manusia yang dapat nikmat banyak di dunia, yang sedikit, yang dapat musibah, yang dapat kebaikan, pada akhirnya kita semua akan dikembalikan kepada Allah, dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang semua yang telah kamu perbuat. Innahu alimum bidzatis sudur. Bahkan dia Allah Maha mengetahui segala isi hati yang ada di dalam dada kita ini. Allah Maha mengetahui. Maka bagaimana ucapan hamba? Apakah hamba ini bersyukur atau tidak? Bagaimana perbuatan hamba? Apakah bersyukur atau tidak? Nanti Allah yang menilai. Apakah kita termasuk hamba yang bersyukur ataukah bukan? Dan ingat saudara sekalian, syukur bukan hanya di ucapan, tapi syukur bagaimana mengimplementasikan. Karena syukur di ucapan gampang, alhamdulillah, cukup. Apa sih Bapak Ibu ucapan alhamdulillah itu artinya? Terima kasih ya Tuhan. Tuh kata orang-orang yang kafir, thanks God, terima kasih Tuhan. Enak bener kayak manusia. Alhamdulillah itu segala puji bagi, berarti segala pujian hanya untuk Allah. Syukuri nikmat Allah. Ketika dari nikmat, langsung katakan ini dari Allah. Kalau cuman ngomong segala puji bagi Allah di lisan, nggak dipraktekkan, nggak ada gunanya. Contoh Pak, orang yang syukur hanya ngomong di lisan. Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu lagi puasa, qadarullah lupa sahur, sahurnya sudah tinggal 10 menit, hanya sekedar, bahkan minum cuma 1 gelas. Siangnya panas terik, di luar, kerja di luar, perjalanan di luar, kira-kira yang paling dibutuhkan apa saat itu Pak? Minum. Minum Pak. Begitu bapak-bapak buka,
kemudian di situ hidangan banyak, minuman, ada jus, ada ayam, ada opor, wah hidangan banyak Pak. Saat buka apa yang paling dibutuhkan Pak? Apa Pak? Air. Betul nggak? Banyak orang saking hausnya, wis langsung begitu maghrib tiba langsung gelek aja Pak. Lupa bismillah. Giliran minum banyak, alhamdulillah. Keluar, alhamdulillah. Kalau nggak ada alhamdulillahnya Pak. Alhamdulillah. Lalu makan bala-bala dimakan, tempe goreng. Pasti di mana-mana ada buka bersama Pak. Nggak bakal pernah lewat bala-bala sama tempe goreng sama lontong. Saya buka puasa Senin Kemis di masjid manapun mampir, ada tuh Pak yang namanya bala-bala Pak. Bener nggak Pak? Lontong bala-bala itu favorit di negara kita. Tapi bukan itu duluan. Diambil dulu iya, dipegang dulu iya. Tapi minum itu duluan. Begitu sudah minum, alhamdulillah, harusnya maghrib jalankan. Ini makan wul kenyang, alhamdulillah, sholatnya lewat. Gini kira-kira syukur apa enggak Pak? Kufur orang kayak gini. Cuman ondok di lisan. Maka dia mensyukuri nikmat tidak dikembalikan kepada Allah. Ini salah satu bentuk daripada rusaknya akidah. Wallahu a'lam. Demikian insyaallah bab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang sesungguhnya itu bagian daripada kesyirikan yang tidak dipahami. Kita akan selesaikan satu sesi lagi di bulan depan. Kita akan membahas tentang ciri orang yang bersyukur dan tidak bersyukur dalam mendapatkan nikmat. InsyaAllah dibuatkan sebuah hadis yang cukup panjang. Kita akan membacanya nanti. InsyaAllah kita uraikan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Setelah itu kita akan masuk bab baru, yaitu bab tentang syirik kecil. InsyaAllah. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita pada pagi hari ini semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya menyampaikan. Kita manusia yang penuh kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari saudaraku seiman kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.